Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat? Oke, alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita akan memulai dengan kegiatan doa. Ibu akan meminta bantuan untuk ketua kelas untuk memimpin doa hari ini. Silahkan untuk ketua kelas. Persiapan. Mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya Ibu akan presensi terlebih dahulu. Kelas yang tidak masuk hari ini apakah ada? Tidak. Oke, alhamdulillah semuanya sehat ya. Oke. Baik anak-anak, untuk menambah rasa cinta kita terhadap tanah air, Ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Tahu? Tahu. Oke, silakan berdiri dengan posisi sikap yang sempurna. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Karya proklamasi. Sebelum kita memulai pelajaran, silakan dilihat dulu sebelah kanan kiri kalian apakah ada sampah? Tidak. Kemudian seragamnya sudah lengkap? Sudah. Oke. Kemudian tolong perhatikan cara duduk kalian. Punggungnya supaya tidak bungkuk. Karena kalau bungkuk, punggung kalian akan sakit. Oke. Oke, kita akan melakukan asesmen awal. Ibu akan menggunakan HP di sini, ya. Nanti kalian bisa scan. Nah, untuk menjawab ini, silahkan kalian menjawab dengan jujur. Karena penilaian ini adalah untuk melihat kegiatan awal kalian sebelum kalian menerima materi hari ini. Jadi tidak ada kaitannya dengan nilai. Paham ya, anak-anak? Oke, silahkan. Bisa menggunakan HP-nya. Oke, untuk link Ibu share ke Regita ya. Oke, Ibu beri waktu sekitar 3 menit. Kita akan lanjut ke topik materi hari ini. Topik materi hari ini yaitu konsep dasar penanganan surat dan prosedur penanganan surat masuk ataupun keluar dengan sistem buku agenda. Adakah yang tahu kenapa prosedur penanganan surat itu penting di suatu kantor? Ada yang tahu? Contoh suratnya supaya apa? Tidak hilang. Pentingnya pengelolaan surat yang baik itu adalah menjamin kelancaran informasi, mencegah kehilangan surat penting, memudahkan kita sebagai administrasi mencari dokumen, kemudian meningkatkan kinerja efisiensi sebagai apa? Administrasi. Oke, lanjut. Sebelum kita melihat gambar ini, sebelum pembelajaran baru kita, kalian sebelumnya mempelajari materi tentang surat atau sudah? Yes. Tentang surat menyurat, surat apa yang sudah kalian buat? Surat masuk. Surat masuk. Surat apa lagi? Surat keluar. Kemudian undangan. Kemudian apa? Surat izin. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari penanganan surat. Jadi cara menangani surat tersebut. Nah, dari gambar ini, ketika kalian melihat gambar ini, gambar apa di sini?
Apa? Mata uang. Kalau dilihat dari di sini contohnya ada seorang direktur, apakah dia sedang bergembira? Tidak. Sedang apa? Pusing karena apa? Turun saham. Oke, Ibu akan mengajak kalian, coba kalian mengilustrasikan ketika kalian menjadi seorang administrasinya. Sebentar. Seorang administrasi, seorang direktur ini, suatu hari perusahaan kalian mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan proyek besar, ya. Akan tetapi surat tersebut tidak kunjung datang di meja direktur. Setelah ditelusuri, surat tersebut hanya ada di tumpukan, tidak teratasi, sehingga membuat perusahaan itu mengalami apa? Masalah. Kemudian masalah apa lagi? Kerugian, kehilangan kepercayaan. Oke, pintar. Karena apa? Permasalahannya? Tidak tertata rapi. Apalagi? Tidak mementingkan surat masuk. Kesalahannya di mana? Administrasi. Paham sampai di sini? Oke, di sini kita akan mencapai beberapa tujuan pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Ada 4. Ibu minta tolong Dimas untuk membacakan nomor 1 dan 2. Peserta didik mau menjelaskan alur prosedur penanganan surat masuk dan penurunan sistem buku agenda. Sana guna setelah mempelajari materi dan contoh. 2. Peserta didik mampu menganalisis permasalahan dalam penanganan surat masuk dan penurunan sistem buku agenda berdasarkan studi kasus dengan memberikan alasan secara tepat. Ya, oke. Selanjutnya, Septian. 3. Peserta didik mampu menyusun rencana solusi. Ya, nanti yang bisa menjawab bisa tunjuk tangan. Oke, yang pertama, mengapa perusahaan perlu memiliki sistem yang teratur? Adakah yang bisa menjawab? Oke, Regita. Tidak teratur sistem surat. Kalau tidak ada sistem yang teratur, surat-surat penting bisa hilang. Ya. Informasi penting bisa hilang. Ya. Perusahaan tidak akan bersalah. Oke, pinter. Nah, kita masuk ke orientasi masalah. Nah, di sini Ibu nanti akan menayangkan satu video tentang penanganan surat masuk melalui sistem buku agenda dan nanti ada 2 pertanyaan yang akan Ibu ajukan. Kita tonton terlebih dahulu ya. Oke, siap? Siap. Oke. Baik, dari video yang sudah Ibu tayangkan, sudah pahamkah? Paham? Oke, kalau Ibu tanya tahapannya dari video tadi apa aja? Yang pertama apa? Resepsionis, ngapain? Tindakannya apa? Menerima surat dulu. Ya, mengecek, kemudian dicatat, kemudian mendistribusikan, menindaklanjuti, yang terakhir apa? Yes, menyimpan. Kemudian mengapa penting mengikuti prosedur tersebut?
Kenapa? Mengapa sih penting mengikuti prosedur? Kalau membutuhkan lagi bisa mencari. Oke, pintar Regita. Ada lagi? Kenapa? Kalau kalian menjadi seorang administrasi, kenapa penting? Ayo. Kalau kalian mengibaratkan kalian kerja di sebuah administrasi, nanti ketika ada surat datang kan harus sesuai dengan sistem. Harus mengikuti prosedur. Supaya apa? Supaya tidak terselip. Sehingga ketika kalian membutuhkan, mudah atau sulit dicari? Mudah. Oke, ini ada orientasi masalah. Ini ya, mungkin ini permasalahan ini mungkin relate dengan kehidupan kalian sebagai siswa. Jadi contoh, di sebuah kantor sekolah ada surat penting beasiswa untuk salah satu. Contoh di sini untuk Regita, ya. Ceritanya untuk ada surat beasiswa untuk Regita. Akan tetapi surat tersebut tidak kunjung sampai ke Regita, sehingga Regita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa. Ternyata surat tersebut diletakkan saja di meja guru. Seperti itu. Nah, dari permasalahan ini, letak permasalahannya di mana? Di gurunya. Di mana? Di siswanya. Di siswanya. Kok di siswanya? Di admin. Di admin. Kenapa diletakkan di meja guru? Dampaknya apa? Tidak jadi mendapatkan beasiswa. Oke, pintar. Oke, selanjutnya kita akan membentuk kelompok untuk menyelesaikan tugas LKPD yang berkaitan dengan apa? Dengan surat menyurat. Penanganan surat. Surat apa? Surat masuk ataupun keluar melalui sistem apa? Buku agenda. Yes, melalui sistem buku agenda. Oke, berikut untuk pembagian kelompoknya. Silakan langsung duduk, langsung berhadapan saja. Oke, kelompok 1 Ibu beri nama konsep dasar penanganan surat. Gimana kelompok 1? Oke, kelompok 2 Mas. Kelompok 3, kelompok 4. Oke, sudah. Oke, sebelum kita mengerjakan tugas, kita ice breaking dulu. Silakan berdiri. Berdiri. Dimas, ayo berdiri dulu. Oke, letakkan satu bullpoint di tengah-tengah dulu. Satu bullpoint saja. Kalau ibu bilang clap, berarti kalian tepuk tangan. Kalau boom, kalian tepuk meja. Kalau pen, berarti diambil bullpoint. Bisa kita mulai? Bisa. Clap. Belum bareng. Lagi. Clap. 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 Boom. Clap. Clap. Boom. 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 Pan. Lawan. Siapa yang mendapatkan? Oke, berarti masih konsentrasi. Oke, satu kali lagi boleh? Oke, kita mulai dari boom, clap, boom, boom, clap, 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 pan. Oke, silakan duduk.
dan kelompok 4 prosedur penanganan surat masuk dengan sistem buku agenda. Nah, setiap LKPD Ibu fasilitasi dengan materi hari ini kita. Ya, kalian bisa menggunakannya dengan scan HP dan kalian juga boleh menggunakan literasi dari internet lainnya yang bisa dipertanggungjawabkan. Paham? Oke, nanti cara pengerjaannya di sini ada satu permasalahan contoh di sini di LKPD 1 di sebuah kantor kecamatan sering terjadi kesalahan dalam menangani surat seperti surat tidak sampai ke tujuan, tertumpuk di meja bahkan hilang. Nah, kalian harus menyelesaikan apa masalah yang terjadi, kemudian jenis-jenis suratnya, kemudian dampak jika surat tidak ditangani, kemudian kalian mencari solusi. Nah, solusi ini kalian kaitkan dengan teknologi saat ini yang bisa dipakai. Contohnya Microsoft Excel, Google Drive. Kemudian di sini kalian membuat alur proses penanganan surat masuk. Alurnya seperti apa saja, ya. Yang terakhir kalian adalah di situ Ibu sudah menyediakan 2 surat masuk ataupun surat keluar. Kemudian kalian praktekkan di buku catatan agenda. Ya, sudah dilihat? Sudah, silakan dibuka buku LKPD-nya. Kalian bisa memilih untuk menulis jawaban dari LKPD ini di dalam bentuk mind map ataupun poster. Kalian bisa memanfaatkan PowerPoint ataupun Canva, atau kalian bisa memakai fasilitas kertas. Kalau yang membutuhkan nanti Ibu beri. Paham? Oke. Nanti Ibu beri waktu 20 menit. Setelah itu kita akan mempresentasikan hasil yang sudah kalian buat. Adakah pertanyaan sampai di sini? Tidak. Oke. Silakan dibagi tugas. Siapa yang mengerjakan jawaban nomor 1, 2, 3, kemudian dicatat di dalam buku agenda surat masuk. Yaitu kalau membuat mengerjakan di kertas itu nanti ditempel dibagi tugasnya siapa yang mengerjakan untuk yang ini soal ini di sini. Nah, apa saja masalah yang terjadi di kasus di atas? Nah, dari kasus ini masalahnya apa? Nah, nanti siapa yang mengerjakan satu, nanti diberikan satu ke teman kamu yang mengerjakan gitu. Jadinya pilih mengerjakan di mana? Di situ? Oh ya wes. Di sini. Ini ya kertasnya di sini ya, Dek. Iya. Iya ini. Iya. Tadi sudah dikirim ke grup kelas. Oke. Ini jadinya mengerjakannya di apa? Di Canva? Di Canva. Iya tadi surat masuk surat keluarnya. Coba mana suratnya tadi? Boleh dilepas dulu? Boleh. Oke, 25 November, 27 November. Oke, Bapak Ibu, dengan ujian surat pemberitahuan audit. Oke, kepala sekolah, direktur utama. Oke, nanti. Kemudian sekarang mungkin itu ya persiapan yang presentasi siapa yang baca pembagiannya. Ya, oke? Oke. Ini sudah dibagi? Mana? Kalau nggak ada dikosongin aja, karena kamu mengidentifikasi yang ada di surat ini.
Ya. Aku dapat review drawing. Ya, betul. Betul. Oke. Ini jadinya mengerjakan di kertas atau di apa? Oh, di Canva. Oke. Ya. Nggak usah. Kenapa? Nggak usah pakai soal, nggak apa-apa. Langsung aja jawaban. Kita di perusahaan atau di kantor biasanya gini, ada yang pakai 01, 02 atau 001, 002 ya. Jadi ketika kamu nanti di perusahaan atau di tempat kerja biasanya gitu. Tadi biasanya nggak sama, ada pakai 001, 002, 01, 02 seperti itu. 01, 02, 03 gitu. Ataupun 001, 002. Nah, nanti kalau kode arsip, nanti mungkin ada materi tersendiri biasanya ya. Oke. Ya. Nih, sudah sampai mana? Udah selesai? Kurang apa? Kalau sudah selesai, bisa diupload ya. Sudah. Oke. Berarti ini kan mulai nomor 1. Nah, nanti nggak apa-apa diberi keterangan, oh 1 ini apa, 2 apa, 3 apa. Boleh, silakan dimulai. Tolong untuk seluruhnya silakan diperhatikan. Temannya sedang akan presentasinya, kita menghargai teman kita untuk menunjukkan hasil kerjanya. Dimas Septian, silakan diperhatikan temannya. Oke, silakan bisa dimulai sebentar ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, saya Kitabian Fisika. Saya Hasina Ramadhani. Saya suka Email, Google Drive, oke. Adakah yang mau memberi tanggapan untuk kelompok 3? Dimas? Dimas ada? Ada. Oke, silakan Dimas. Nah, saya terima kasih atas presentasinya yang singkat dan tuntas. Kami dari kelompok 2 jadi paham pentingnya penanganan surat keluar yang sistematis. Kami juga sepakat dengan solusi yang kalian tawarkan, terutama pemanfaatan teknologi seperti e-office atau Google Sheet untuk digitalisasi. Oke, bagaimana untuk kelompok 3? Tanggapannya sudah cukup? Oke, terima kasih. Silakan ditutup. Samsulah dia dan bisa hilang setelah dibaca atau salah halaman. Yang kedua, kenapa surat masuk dalam dua beda? Agar supaya kesannya jika surat ditangani dengan benar, itu tak ditangani dengan benar. Informasi penting tidak disampaikan dalam bagian pengambilan keputusan mengenai saat pembukaan. Tadi perhatikan anak-anak, kalian tadi sudah menyelesaikan LKPD. Semua berdasarkan dari kasus yang terjadi di suatu perusahaan ataupun instansi. Kemudian ya, kalian mempunyai kasus masing-masing dan menyelesaikan kasus sesuai apa yang kalian dapatkan. Dari penyelesaian kasus, semua permasalahan letaknya di mana? di admin. Admin, terus prosedurnya salah apa enggak? Salah. Dampaknya?
Dampaknya apa? Merugikan. Oke. Kita ke prosedur penanganan surat. Penanganan surat bertujuan agar surat dapat dengan cepat dan tepat, ya, sampai ke penerima dan ditindaklanjuti secara benar dan cepat juga. Oke. Nah, dari permasalahan tadi dapat disimpulkan bahwa berpangkal pada tidak adanya sistem pencatatan yang sistematis dan terdigitalisasi. Jadi permasalahannya ada di situ. Dari semua permasalahan yang sudah diidentifikasi letaknya pada ini. HP-nya mengerjakan kuisis. Soalnya ada 10. Tadi link sudah di-share oleh Regita. Kodenya sebentar. Oh, scan. Oke, sebentar. Ini udah. Kodenya 3176 3548. Boleh, bisa? Iya, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan, boleh. Kodenya sebentar. 31. Ya, gak apa-apa Ibu tunggu. 31 76 35 48. Oke. Tiga satu 76 35 48. Mana? Salah satu. Oke, kalau Dimas Ibu tanya secara langsung. Apa yang kamu dapatkan hari ini tentang apa? Tentang surat menyurat. Surat menyurat tentang apa nanti? Penanganan Surat, kemudian keluar masuknya, penanganan surat masuk, surat keluar, kemudian melalui sistem apa? Sistem digitalisasi dan buku agenda. Penanganan surat masuk ataupun keluar dengan sistem buku agenda. Solusi yang dikaitkan dengan digitalisasi. Kendalanya Dimas apa dalam materi ini? Koneksi internet. Apa? Koneksi otak. Apa yang menyenangkan? Pembelajaran yang sudah kita lalui tadi ya, poin pentingnya adalah di sini. Penanganan surat yang tertib
dan sesuai prosedur adalah kunci kelancaran administrasi dalam setiap lingkungan bekerja. Nah, materi selanjutnya adalah pembelajaran berikutnya. Kita akan mempelajari penanganan surat masuk keluar dengan sistem kartu kendali, kemudian pendistribusian surat. Sampai di sini adakah pertanyaan? Iya. Silakan dirapikan dulu mejanya. Kembalikan dulu LKPD yang sudah Ibu berikan tadi, dirapikan, dimasukkan ke mapnya ya. Semoga kalian selalu bersemangat. Oke. Dan nantinya kalian dapat menerapkan materi ini ketika PKL. SMK? Bisa. SMK? Oke. Ketua kelas dapat memimpin doa. Bersiap. Selesai. Oke. Terima kasih anak-anak untuk pertemuan hari ini. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Sampai bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.